memberi penuh keikhlasan kepada sesama yang memang membutuhkan. Allah kan lepasnya dari arah yang tak terduga dan melebihi dari yang kita kira. Itu namanya nikmatnya sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida TP yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah di pagi yang sangat indah ini kita dapat berkumpul kembali menyaksikan sebuah acara yang pastinya kita nanti-nanti, acara yang membawa manfaat untuk kita semua, yakni nikmatnya sedekah. Dan alhamdulillah acara nikmatnya sedekah ini banyak ditonton di seluruh Indonesia. Dan juga salam dari jamaah masyarakat muslim di Baamang untuk Ustadz Yusuf Mansur dan juga Bagendang dan juga Kotim Kota Waringin Timur, semuanya menyaksikan acara ini dan pastinya bukan hanya mereka tapi seluruh wilayah Indonesia dan bahkan negeri tetangga menyaksikan acara ini. Semoga acara ini membawa manfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini spesial sekali. Di samping nanti pemirsa bisa lihat langsung background nikmatnya sedekah sudah mulai berubah. Dan ditambah kita kedatangan tamu, saudara kita dari Afrika. Beliau nanti akan memberikan kepada kita sebuah tausiah yang insya Allah mungkin bercerita bagaimana perkembangan Islam di Afrika, yakni Syekh Adam. Dan acara kita kali ini memiliki tema silaturahim. Bahwasanya memang manusia adalah makhluk yang lemah. Karenanya untuk menutup kelemahan itu manusia harus bersatu dengan yang lainnya untuk menggapai sebuah kekuatan. Dan kekuatan akan bisa kita raih dengan sebuah kebersamaan. Dan kebersamaan akan timbul dengan adanya silaturahim. Bahkan baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin pemirsa sudah nggak sabar lagi background apa yang berubah dan siapa tamunya, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Albar. Iya, di samping Ustaz, subhanallah. Kayaknya mukanya agak beda sama orang Indonesia nih Ustaz. Iya benar. Beliau ini Syekh Adam Finlander, asal dari Afrika Selatan. Ngomong-ngomong bisa bahasa Indonesia Ustaz? Alhamdulillah nggak bisa. Baik Ustaz, silakan langsung. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah 2 tayangan ya. Kita belajar mengaji tentang suratul Waqiah. Ini kali yang ketiga, insyaallah kita akan teruskan. Kita akan baca nanti suratul Waqiah pada segmen-segmen berikutnya setelah azan. Alhamdulillah pemirsa, kemarin Bapak Andra Jati masih ingat yang dulu membawa Pak Hermawan Kertajaya. Hari ini beliau hadir lagi. Kemarin habis dari pesantren Darul Quran, membawa imam besarnya Afrika Selatan. Alhamdulillah beliau berkenan saya ajak menyapa masyarakat Muslim di tanah air. Harapan saya nanti beliau berkenan bercerita tentang satu ulama besar tanah air yang sudah berhasil dengan izin Allah mengubah Afrika Selatan menjadi salah satu negara Muslim yang terkemuka. Seperti apa dan bagaimana nanti kita sapa Syekh Adam, insya Allah dengan bahasa Inggris ketapang ya. Ya, saya bahasa Inggris ketapang nih. Nanti ada penerjemah langsung mantan dubes dari Afrika Selatan Pak Andra Jati, tapi setelah commercial break yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, nanti kita akan mencoba melihat betapa suratul Waqiah itu memang subhanallah. Ada sedikit
kotak-katik angka yang pernah saya tulis, yang hari ini kita akan belajar. Ada poin kebaikan yang subhanallah dari suratul Waqiah, yang kalau kemudian kita kantongin itu koin, yang kalau kita kantongin itu poin, maka bisa jadi siapa orang yang betul-betul membaca suratul Waqiah dan mengamalkannya, maka benar-benar dia akan banyak rizkinya. Nah, seperti apa dan bagaimana nanti. Sekarang kita sapa dulu Syekh Adam ya. Kayaknya saya langsung ke Pak Andra Jati kali ya. Ya. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, and assalamualaikum to the listeners as well. Waalaikumsalam. Emang ngerti? Ada ya? Oh, nggak perlu terjemahin sebentar ya. Syekh mungkin bisa diceritakan dalam rangka apa datang ke sini, terus kemudian bagaimana, dan Syekh ini dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Adam, please explain what is your purpose to visit Indonesia, and Ustaz Yusuf Mansur and the other followers would like to know how you become in Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Initially and firstly, I think our visit here is for Silatul Rahim. And when I visited Ustaz Mansur, Yusuf Mansur, his pesantren, it struck me very deep, and it took me back to my roots where we got Islam from Sheikh Yusuf Rahmatullah alayh. So inshallah later in the program, Ahsan, bertarjim awalan saya. Ya, taib. Tujuan Imam Adam berkunjung ke Indonesia adalah untuk silaturahim, dan tadi malam beliau sudah berkunjung ke pesantren Ustaz Yusuf Mansur Darul Quran, dan sangat berkesan melihat Indonesia sebagai tanah leluhur Islam di Afrika Selatan. Oh, Islam itu sebagai agama tanah leluhur di Afrika Selatan, karena ada siapa, Syekh Maulana Yusuf Al-Makassari. Ya, ini saya Yusuf Mansur Al-Batawi. Ya. Silakan, continue ya Syekh. okay, so when I did the research of how Sheikh Yusuf Rahmatullah alayh was trained and studied, I saw some similarities last night at the pesantren. Dalam riset yang dilakukan, apa yang beliau lihat di pesantren tadi malam, banyak persamaan yang dilakukan oleh kaum muslimin di Afrika Selatan. So I want to tell you firstly something very important, and that is maybe I look like you, maybe a bit darker because I'm African. Beliau akan mengatakan sesuatu yang mungkin dari wajahnya belum mirip dengan kita semuanya, meskipun kulitnya lebih hitam. And secondly, I can't speak your language, but we do have some words that is left in our language and our culture. Beliau tidak dapat berbahasa Indonesia, namun ada beberapa kata bahasa Indonesia yang masih dipergunakan oleh masyarakat Muslim di sana. Apa itu diantaranya? What are the words? Sorry? What are the words that you are still alive in South Africa? There are many words that are left in South Africa. We going to Puasa, we going to Buka, and we take up das, and I take my kaparang and I go to Jamang and stuff like that, you know, many things. But inshallah about this story, I think we will explain to you later if you want to know how I came to
sit in front of my brothers and sisters in Islam. Di antaranya adalah kaparang dan juga jamban, kata-kata itulah yang banyak. Mereka kan jamang. Ya. Jadi pengucapannya agak sedikit berbeda memang ya. Tapi nanti beliau akan jelaskan juga bagaimana beliau sampai di sini. Baik, kita dengar dulu azan berkumandang. Ya, insya Allah Syekh Adam ini punya juga lantunan-lantunan zikir ala tarekat yang semalam para santri belajar. Subhanallah Pak, Bu, indah sekali tarekat lagu-lagunya, zikir-zikirnya, sehingga ba'da sholat tuh anak-anak sampai goyang-goyang kepalanya karena beliau membawakan satu zikir yang dipakai di di Afrika Selatan. Baik, insya Allah kita dengarkan dulu azan. Pemirsa silakan dulu sholat subuh. Kami pun di sini insya Allah akan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan saya Adam dan kita semua panjang umurnya. Allah berkenan kita semua masih mengaji habis subuh ini. Terima kasih. Sampai ketemu habis azan yang berikut ya. Silakan. Iman abadan, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampuni kami ya Allah. Ampuni negeri kami. Ampuni pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ampuni masyarakat Indonesia ya Allah. Muslimin muslimat, mukminin mukminat. Maafkan segala kelakuan kami ya Allah. Ampuni kelalaian kami ya Allah. Ampuni kebodohan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan rahmat-Mu untuk kami, untuk keluarga kami, untuk negeri kami. Siapa yang sakit di antara kami ya Allah, mudah-mudahan Kau sembuhkan. Kau tukar penyakitnya dengan ampunan bagi dosa-dosanya. Dan Kau naikkan derajatnya. Bayarkan ya Allah hutang-hutang kami semua ya Allah. Bukakan lebih banyak pintu rezeki buat kami. Sehingga kami semua membayar hutang-hutang kami. Hutang keluarga kami. Hutang negeri kami ya Allah. Rabb, nikahkan di antara kami yang memang udah waktunya menikah tapi belum menikah. Carikan jodoh yang saleh salehah. Berikan juga anak keturunan untuk kami, keturunan yang saleh salehah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Muliakan kami. Selamatkan kami. Tolonglah kami ya Allah. Bi kudratika wa bi ilmika wa bi idnika wa bi ridhaka ya Allah. Wa bi rahmatika nastaghith. Aghithna ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Syekh Adam, ta'ala. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita sama-sama saksikan tayangan yang berikut ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabar semua? Baik Ustaz. Terima kasih nih. Ustaz menyampaikan terima kami Iya. dalam rangka keinginan masyarakat Timur khusus Samarinda. Iya. Kalau Ustaz bisa bertemu ke Siap, sana lagi dalam rangka. Kak, sini, salim. tausiah. Alhamdulillah. Gimana Samarinda? Kemudian alhamdulillah Ustaz, jadi rumah tahfiz yang diprogramkan Ustaz 2 bulan yang lalu pada tanggal 15 tadi sudah berjalan ketiga-tiganya. 15 ini ya. Ada satu harapan Februari ya. 15 Februari tadi Ustaz. Bersama 3-3 sudah berjalan. Kemudian pada Sabtu kemarin juga di SMP 4 kita dilaksanakan sholat duha bersama. Oh, kemarin waktu kita ke sana SMA 1 ya? Yang Kemarin SMA 1, ini SMP 4. Oh, SMP 4. Itu siswanya kurang lebih 1.000 siswa. Sekaligus dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi. Subhanallah. Apa aja yang Allah dan Rasulnya beritahukan kepada kita itu benar. Jadi di beberapa pekan memang saya ngomongin di nikmatnya sedekah itu tentang bagaimana menambah rezeki. Ada yang dengan waqiah, ada yang dengan sedekah. Nah, betulah hari ini ngomong silaturahim nih. Amin. Antum kan kemarin silaturahim juga hitungannya kan, walaupun ngundang kan. Ya Ustaz. Ini undangan ini. Subhanallah, iya. Wah, ini bisa ketemu gubernur juga ya? Kita harapkan Gubernur hadir pada acara ini Ustaz. Nanti Iya. saya akan menghadap secara khusus Ya. supaya pas adanya jadwalnya Pak Tapi nanti Gubernur Kalimantan bisa- Timur menghafal oke ya? Ya dalam rangka itu juga Ustaz. Siap. Baik Ji, ini apa namanya? Mumpung antum datang nih, ya, biar berbagi dengan jamaah ya pemirsa nih Mata Sedekah TPI. Antum kan pengusaha. Iya. Ya, antum bagaimana memandang silaturahim? Saya sangat dibutuhkan sekali dalam kehidupan Ustaz. Nah, Silaturahim ini makanya juga di termasuk mall kita juga. Jadi setiap hari Minggu pagi sholat subuh itu kita lakukan pengajian juga. Itu dalam rangka silaturahim keluarga juga. Karena saya dari kampung Ustaz. ya. Kalau dari Samarinda 2 jam, sehingga pada waktu-waktu itulah kita tokoh-tokoh di masyarakat yang tinggal di Samarinda bisa bersilaturahim. Oh, jadi, Sekaligus kita mendengar ceramah-ceramah agama. Silaturahim dalam bentuk pengajian. Pengajian. Kalau silaturahim dalam makna bisnis tuh gimana? Apakah yang tadi pengajian ada kolerasinya antum merasa dengan bisnis antum atau terpisah? Pasti kami meyakini semua rezeki pasti dari sesama. Iya. Meskipun dari Allah tapi lewatnya dari sesama kita, sesama manusia. Jadi pasti setelah ketemu sahabat pasti ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Gitu ya. Ini saya rasakan selama ini Ustaz. Sekarang minum dulu. Terima kasih Ustaz. Puasa kan enggak kan? Enggak puasa Ustaz. Mana ini? Ini. Ya nanti istri saya biar ikut ya. Kemudian saya harapkan memang diharapkan sekali. Gitu ya. Ya, Kalau sehari nggak ikut, tapi kalau 2 hari biasanya emang harus ikut. Biasanya saya suka bawa istri amin saya. Ustaz. Nah ini kan juga termasuk silaturahim dengan istri. Kalau silaturahim dengan istri cakep, maka rezeki juga cakep. Mudah-mudahan Ustaz. Iya, banyak pengusaha itu goyang dia punya rezeki. Sebab utamanya silaturahim di antara penghuni rumah itu nggak cakep. Iya. Dia dengan istrinya nggak cakep, dia dengan adiknya nggak cakep, dia dengan kakaknya nggak cakep, dia dengan orang tuanya nggak cakep, dia dengan lingkungan nggak cakep, dia cuma cakep sama teman bisnis. Ini nggak benar juga. Jadi semua kudu terintegrasi dengan bagus. Islam tuh begitu, ke atas oke, ke bawah oke. Nah, kembali soal silaturahim yang sedang dibahas nih sama saya di Nikmatnya Sedekah TPI. Menurut antum ya, kaitan silaturahim dengan sedekah itu gimana tuh? Sebagai seorang pengusaha ini, Itu kembali lagi dari Ustaz. Dengan itulah kita menjadi tenang dan rezeki kita semakin luas. begitu ya. Ketika penyelenggaraan pengajian tuh antum jadi perusahaan antum tuh, Iya. itu biaya dari antum. Ya semua dari kita Ustaz. Iya dah. Ya, makasih. Sebenarnya rezeki tidak otentik dengan uang, namun silaturahim juga sudah merupakan rezeki. Dan dengan silaturahim, insya Allah rezeki kita semakin luas. Secara otomatis, kalau orang sering melakukan sedekah, maka
silaturahimnya semakin baik. Alhamdulillah, dan pagi hari ini kita dapat rezeki silaturahim dengan imam besarnya Afrika Selatan. Ya, tadi kalau diperhatikan beliau Syekh Adam mengatakan ada beberapa kalimat yang dipakai di Afrika Selatan sama dengan di Indonesia. Tadi saya sempat mikir jambang tuh nggak ada. Ternyata ada di Makassar, karena di Makassar tidak ada jamban, adanya jambang di sana. Tidak ada ikan di sana, yang ada ikan. Subhanallah. Salam buat semua keluarga besar Makassar, saudara-saudara punya leluhur ya sama dengan kita itu. Ternyata ulama besar di Afrika Selatan. Fadl, continue Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. I think our fellow brothers and sisters, they need to appreciate very much what they have got presently, and they've got to appreciate very much the contribution that they've done to many parts of the world in the past. Saya kira para hadirin di sini perlu memberikan apresiasi kepada kontribusi yang telah diberikan pada negara lain, khususnya di Afrika Selatan. For example, in our country, if you want to build a masjid, you have to make an agreement. The adhan can go off, and at some places, not at all, you have to adhan inside. And some places you have to make an agreement. Your volume of the sound that goes out in the amount of decibels. Di sana untuk mendirikan suatu masjid perlu ada persetujuan, ada pengaturan. Misalnya untuk azan tidak boleh menggunakan loudspeaker, dan untuk mendirikan menara juga demikian. Jadi ada pembatasan-pembatasan di sana dalam rangka melaksanakan syiar Islam khususnya yang dilakukan oleh pemerintah di sana. Though when I come to this country, you know, before the adhan, the qira'atul Quran is allowed. The adhan is allowed. The tasbih after the salah is very loud, and it makes a person feel you're at home. Beliau ketika berada di Indonesia sangat kagum dengan situasi di Indonesia, khususnya bagaimana azan berkumandang di sini dan bagaimana zikir dilakukan. Jadi merasa sangat di rumahnya sendiri beliau ini. Our percentage of Muslims are very little. I believe your entire country consists of about 240 million people, plus our entire country consists of 45 million people. Jumlah masyarakat muslim di sana sangat kecil. Dari penduduknya 45 juta orang di Afrika Selatan. And I believe you got 85 to 90% Muslim in this country, whereas we have got between 2 and 3% Muslim. Kalau di Indonesia ada 85 sampai 90% Muslim, di sana hanya 2 atau 2,5% dari jumlah populasi. Though in Cape Town itself, the hometown of us, my village is Makassar. Saya orang Makassar. Alhamdulillah, we have more than over 100 masajid in Cape Town itself. Di Cape Town sendiri, beliau tadi mengatakan kampung, di sana ada kampung Makassar, dan di sana ada kurang lebih 100 buah masjid di Cape Town. Subhanallah. Sebelumnya saya ralat sebentar ya. Pak Andra Jati ini tadi saya sebut sebagai dubes, bukan dubes ya, konjen, ya, konsulat jenderal. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kedatangan Syekh Adam ini, dulu saya cerita di layar kaca TPI bahwa nanti akan ada student exchange, ada pertukaran pelajar dari sini ke Afrika Selatan, dari Afrika Selatan ke sini. Insya Allah mudah-mudahan nanti akan ada pertukaran pelajar dari tanah air. Saya sudah bangun komunikasi dengan
masyarakat di sana lewat Pak Andrajati. Ya, ini sebentar lagi kita akan iklan lagi Pak Andrajati. Jadi kalau tadi saya boleh lihat bahwa memang mungkin saking bebasnya kita beragama di sini, kita jadi kurang syukurnya. Buka pintu masjid, ya, when we go out from our home, easy to find masjid. Karena itulah kita mungkin jadi kurang bersyukur. Karena itulah kita kurang bersyukur. Apa itu bahasa Inggrisnya? Because that we kurang bersyukur. Saya mau pura-pura saja nggak bisa bahasa Inggris ya. Aslinya nggak bisa. Itu Pak, Bu, di sana lihat beliau cerita bahwa di sini sebelum azan ada suara-suara Quran, ya ada the apa ya? Nggak usah so jago bahasa Inggris lah. Ada zikir yang pakai dikeraskan. Di sana harus pakai agreement, harus pakai perjanjian. Tapi itulah, ya, karena kita banyak, karena kita muda, akhirnya kita jadi malas. Begitu banyaknya masjid, tapi orangnya sedikit. Kalau kayak begini coba. Saya sempat bilang di layar kaca Pak Andrajati. Nanti kasih tahu ke beliau. Jika saya terpilih jadi Presiden Republik Indonesia, program 100 hari pertama saya adalah menjual seluruh masjid di Indonesia. Jangan marah dulu ya, sebelum kita lihat iklan yang berikut ini. Silakan, terjemahin Pak Andrajati ke beliau. Jika saya jadi Presiden Republik Indonesia, maka di 100 hari pertama justru saya akan menjual seluruh masjid di Indonesia. Imam, if Ustaz Yusuf Mansur become President of the Republic of Indonesia, the first 100 days of program, he will sell all the masjid in Indonesia. Mamnu, ya, tapi masjid yang bagaimana dulu yang saya jual? But what kind of masjid he was going to sell? Ya, yakni masjid-masjid yang cuman dipakai sejumat sekali. Only the masjid only for Jumaah. Ya. Untuk apa? Karena kalau cuma sejumat sekali kita bisa sewa lapangan. If only for Jumaah, we can rent a land here for praying a Jumaah. No need the masjid. Iya. Nah sekarang kita lihat, Bapak Ibu tahu di Indonesia tahun 2008 berdasarkan NJOP saja seluruh masjid di Indonesia nilainya sudah 1.200 triliun. Dan aset itu hanya dipakai sejumat sekali kecuali di beberapa masjid yang memang makmur. Maka jangan pilih saya. Kalau pilih saya ntar masjid itu gue jualin semua. Ya daripada nggak dipakai, cuman Jumatan doang dipakai, subuh kosong, johor kosong, asar kosong, maghrib kosong, isya kosong. Cuman 1-2 orang, ya, cuman satu saf. Ngapain? Bangunnya sampai 5 miliar. 1 miliar aja we put in the bank. Berapa duit kita punya bunga? Berapa punya duit kita punya bagi hasil? Kalau cuman dipakai buat gitu doang, eman. Lalu saya bilang, makmurkan masjid kamu. Kalau enggak, tak gusur. 100 hari pertama saya nanti begitu. Insya Allah karena begitu saya nggak bakalan kepilih dah. Artinya apa? Kita ini nggak bersyukur. Nggak bersyukur. Masjid di setiap gang ada 2-3 biji. Ntar kayak di Kairo loh. Akhirnya kayak di Mesir. 1000 masjid. Tapi nggak ada orangnya. Cuma jadi kuburan. Karena itulah malah kita jadi mal'un. Bi annal masajid faragh. Karena semua masjid empty. Kita jadi mal'unun bih. Kita malah jadi orang yang dilaknat. Daripada kita dilaknat, yang dilaknat ini kita buang. Nanti ntar jadi masalah buat kita. Kecuali saya bilang, makmurkan. Kalau makmurkan malah saya kasih tambahan duit. Setiap masjid 1 miliar. Wow, ayo. Kalau masjid yang penuh, yang subuhnya 5-6 saf. Zuhurnya 5-6 saf.
asarnya 5-6 saf. Maghribnya 5-6 saf, isyaknya 5-6 saf. Ini nanti yang begini saya anggarin setiap masjid 1 miliar. Ayo, enak kan milih saya jadi presiden? Satu masjid seember. Ya, continue saya. Fadal. طيب يا إخوان, brothers and sisters, I need to tell you about the history, how Islam came to South Africa, and how we have got a place there by the name of Makassar. And the reason why I'm sitting here looking like you, but I can't speak your language, but Alhamdulillah our asal is here. Beliau akan menjelaskan bagaimana sejarah Islam sampai ke Afrika Selatan dan bagaimana ada tempat di Cape Town, di kota Cape Town yang bernama Makassar di sana. Dan juga bagaimana dia ingin menjelaskan asal-usul beliau yang mirip dengan orang Indonesia. In a place, Makassar, Goa, Sulawesi Selatan, Goa. a person was born by the name of Muhammad Yusuf, and he studied at a normal pesantren, and this is the person that we call the father of Islam in South Africa. Di Goa, Sulawesi Selatan ada seorang yang bernama Muhammad Yusuf yang dilahirkan di sana, dan dia belajar dan beliau telah menjadi bapak Islam di Afrika Selatan. Now it will be fairly unjust to say only Sheikh Yusuf rahmatullah alayh, but there are many that came with him, some that came before him, and a lot of them that came after him, from Malacca, from Tidore Islands, and from Java, and many parts of the Malay archipelago at that time. Tidak adil kalau hanya mengatakan Syekh Yusuf saja yang menyebarluaskan agama Islam di Afrika Selatan. Ada juga beberapa ulama di Indonesia, dari Tidore, dari Jawa, dari Sumatera, dan sebagainya. But allow me to tell the story of Sheikh Yusuf rahmatullah alayh, that went from Makassar at the age of 18, then he came to study further in an area called Banten, where our great Ustad is from, mashallah, and then he moved further on to go study Islam in a place called Aceh. Syekh Yusuf, bagaimana Syekh Yusuf awal mulanya beliau belajar di Banten, kemudian juga belajar sampai ke Aceh. At this place, Sheikh Yusuf rahmatullah alayhi has taken ijazat for the tariqah of Al-Qadriyah tariqah by the Ustaz Raniri. And this was in the time of the reigning of Sultana Safiyatuddin. Syekh Yusuf memperoleh ijazah belajar dari tarikah, dan beliau dari gurunya Araniri dan juga Sultan Safiuddin. Safinatuddin. Sultana Safiyatuddin. Safinatuddin. Now, after that mission of him, he has moved on and went to go study abroad. The ulama or the writers or the historians agree that his entire study was between 20 and 24 years, the duration of his studies. Menurut para ulama, Syekh Yusuf belajar selama lebih kurang 20 sampai 24 tahun. And from there he went overseas to go study in Yemen. Dan dari Aceh beliau belajar ke Yaman, by which he has taken the Ba'alawiyah tariqah. Kemudian dia di sana belajar Ba'alawiyah tariqah. Also then to Makkah and Medina. Juga belajar ke Mekah dan Madinah. Also then to Syria where he was titled Tajul Khalwati. Dan juga ke Syria jika memperoleh gelar Tajul Khalwati. Tajul Khalwati, the prince of the Khalwatiyah tariqah. Now I just need to make a comment here for you. The tariqah or Ahlul tariqah was Sheikh Yusuf and those who came with him. This was their speciality.
but they had the basis. They were hufaz. They were memorized the Holy Quran in its entirety, and they had the Sharia. They had all these bases already. Ya, Syekh Yusuf dapat menulis Al-Quran dari pengingatannya, dan juga banyak lagi yang dilakukan dalam mengajarkan agama Islam di Afrika Selatan. Now, the writers, they give a very beautiful lengthy synopsis, but we're not going to go into that. I'm just picking out the highlights. On Sheikh Yusuf's return to Makkah al-Mukarramah, one of the imams of the masjid married his daughter to Sheikh Yusuf, rahmatullah alayhi, and well, of course, by the taqdeer of Allah, the mother and the baby died at birth, so Sheikh Yusuf, rahmatullah alayhi, don't have any offspring in that side, Makkah al-Mukarramah. Syekh Yusuf sana menikah dengan raja di Syria dan Mekah, namun kan istrinya dan anaknya meninggal di sana, jadi tidak punya keturunan. And some of the great writers also write that Sheikh Yusuf rahmatullah alayhi was a teacher in the Haram. Syekh Yusuf juga menjadi guru di Masjidil Haram. Itu orang Indonesia loh. Orang Indonesia itu dapat kehormatan. Itu ada beberapa ya, di antaranya juga Syekh Nawawi. Syekh Nawawi juga itu menjadi imam di Haramain, di Masjidil Haram, subhanallah. Saya pun berkali-kali Pak Andra Jati jadi imam di Masjidil Haram. Alhamdulillah, tapi buat istri saya. Ya. Jadi kalau mimpin umroh gitu ya, jadi imam. Bukan imam beneran ya, imam rombongan. Kalau lagi kita datangnya telat, ya, kalau datang telat kita jadi imam. Naam ya Syekh. Upon his return, brothers and sisters, he found there was a very strong war in this country of Indonesia. The Dutch were trying to take the country over and trying to destroy and capture those who resist them. Ketika Syekh Yusuf kembali ke Indonesia, sini terjadi perangan dengan Belanda, dan bagi mereka yang menentang penjajah Belanda itu ditangkap. There are many heroes that we know here. For example, Sultan Hasanuddin that fought them and died in the battles. There were many, but Sheikh Yusuf rahmatullah alayhi then returned to Makassar, and he from there he moved again to Banten to fight the Dutch in Banten itself, joining with Sultan Agung Tirtayasa. Banyak pahlawan Indonesia antara lain Sultan Hasanuddin yang menentang Belanda, dan Syekh Yusuf ketika berada di Makassar kemudian pindah ke Banten untuk bersama-sama dengan Sultan Agung Tirtayasa berjuang melawan Belanda. Now here the whole picture changes, because Sheikh Yusuf rahmatullah alayhi was captured in Banten, though tricked but captured. And then the plan of Allah Jalla Jalaluhu started. He was captured and he was kept in captivity in Batavia, which is your Jakarta now, and for 1 year. Syekh Yusuf kemudian ditangkap di Banten dan dibawa ke Jakarta. But because of his strength, they moved him to Sri Lanka for 10 years, also in captivity. Syekh Yusuf karena pengaruhnya masih kuat, beliau dipindahkan atau dibuang di Sri Lanka atau Ceylon selama 10 tahun berada di sana. And in Sri Lanka, Sheikh Yusuf has written many of his works whilst being for 10 years in captivity. Selama 10 tahun di Sri Lanka, Syekh Yusuf juga masih banyak pengaruh terhadap pengikutnya di Indonesia. Now I want to give you an idea of 10 years in Sri Lanka, 1 year in Batavia, and his entire life, his youth year, and also the study duration.
But when he was moved to South Africa in 1694, he lived only there for 5 years. Syekh Yusuf hidup cukup lama di Indonesia, dari mulai belajar, kemudian perjuangannya di Indonesia, dan di Afrika Selatan khususnya di Cape Town hanya 5 tahun. Tiba di sana 1694. Ini Masya Allah nih. Ini saya katakan kemarin kepada Imam Qultu lakum ya syabil amas bahwa kami ini malu dengan perjuangan para ulama zaman dulu. Dibontang-banting kayak apa tahu, di penjara sampai puluhan tahun ya, belasan tahun, tapi dari dalam tetap memancarkan cahayanya. Nurun ala nurin. Kita mengenal Buya Hamka bagaimana ketika beliau ada di penjara malah lahir kitab tafsir Al-Azhar, subhanallah. Kita mengenal ada ulama-ulama Timur Tengah yang meninggal dunia di tiang gantungan. Subhanallah, ada Said Qutub, ada beberapa lagi ulama lain. Insya Allah saudara-saudara yang dirahmati Allah, nanti setelah segmen ini kita akan melihat bagaimana kita akan minta Syekh untuk menjelaskan bagaimana kemudian Syekh Maulana Yusuf kemudian mengembangkan Islam dengan cara-cara yang simple. Simple sekali, dengan zikir, dengan sholawat. Dan itu sudah mampu membuat satu perubahan besar di Afrika Selatan. Tapi insya Allah nanti setelah commercial break yang berikut ini. Satu yang saya mau katakan adalah perjuangan itu memang harus kita contoh. Dan harus membuat kita menjadi bangsa yang percaya diri. Kita ini kan lagi habis-habisan nih. Kita lagi habis-habisan. Kita kehilangan kepercayaan diri kita. Nah, dengan saya menghadirkan atas izin Allah, Pak Adanajati menghadirkan beliau atas izin Allah, lalu memperkenalkan ada orang-orang besar dari Indonesia yang banyak pengaruhnya di luar. Mudah-mudahan ini akan membangkitkan sedikit kepercayaan diri kita. Apalagi setelah kita melihat pimpinan-pimpinan kita di anggota dewan, ya, membuat kita masyarakat kecil menjadi terhenyak. Oh, kayak gitu ya, pimpinan kita kayak gitu ya. Ternyata pimpinan-pimpinan kita banyak yang punya pengaruh luar biasa. Hanya kita ini disuguhkan sama media kebetulan yang begitu-gitu. Mudah-mudahan dengan dihadirkan yang begini kita punya contoh-contoh yang membuat kita menjadi bangga. Salah satu yang kita banggakan adalah Syekh Maulana Yusuf yang pagi hari ini kita perbincangkan. Allah yarhamu. Baik, kita akan lanjutkan nanti setelah commercial break yang berikut ini. Silakan. Ya. Insyaallah nahna nakra suratul waqiah. Ayo semua buka suratul waqiahnya sudah? Jangan megang pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Pemirsa di rumah silakan kita baca dulu suratul waqiah menyambung bacaan yang kemarin. Kemarin sampai mana? Wa ashabul yamin sudah? Sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabus shimal. Ma ashabus shimal. Fi samumin wa hamim. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا
وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم صدق الله العظيم. Masya Allah ya, saya alhamdulillah mendapatkan banyak kemudahan dari Allah. Kadang-kadang sekarang ini saya berdakwah enak. Dulu saya berdakwah pakai omongan 2 jam 3 jam ngomong. Sekarang ini saya alhamdulillah ketemu gitu kesimpulan dakwah. Kemarin saya berangkat sama teman-teman ke Borobudur, ke Prambanan. Saya berdakwah langsung kumpulin itu orang-orang, langsung saya suruh baca Al-Quran. Masya Allah. Semua larut dalam bacaan Al-Quran tanpa perlu saya ngomong macam-macam. Dakwanya sudah dakwah lewat Al-Quran. Habis itu kemudian saya nanya sama yang saya kumpulin. Jadi pedagang-pedagang pasar saya kumpulin tuh di Borobudur, ya di Prambanan. Saya tanya, Bapak kenal dengan saya? Enggak, dia bilang. Subhanallah. Ada orang-orang Indonesia yang tidak pernah ngelihat televisi. Ya, itu dakwanya pakai gitu, metode dengan metode yang sederhana. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sambil kita mendengarkan Syekh Adam bercerita tentang Syekh Maulana Yusuf dan nanti kita belajar we know from him bagaimana Syekh Maulana Yusuf punya the simple way, the simple method for dakwah. Ya, sambil dengerin beliau kita sedikit demi sedikit belajar tentang waqiah. Apalagi kalau ibu dan bapak punya anak-anak yang lagi sekolah. Mereka wajib itu baca waqiah. Supaya mudah ibu dan bapak menyekolahkan mereka, ada rizkinya. Ibu dan bapak yang lagi bekerja wajib baca waqiah. Supaya itu gaji lebih daripada yang ditetapkan oleh perusahaan. Buat bapak dan ibu yang sedang berusaha, yang sedang punya dagangan, wajib baca waqiah. Semakin gak punya duit, semakin miskin, semakin wajib lagi baca suratul waqiah. Li'annaha suratul waqiah itu suratul ghina. Disebutnya suratul waqiah adalah suratnya kaya. Jadi siapa yang baca ini mesti dia sugih, mesti dia kaya. Tentu saja tidak akan bisa kita jelaskan dalam 1-2 segmen, 1-2 tayangan. Makanya pemirsa sabar. Kita ngaji dikit-dikit. Srek, srek, srek. Pada hari ini kita belajar. Suratul Waqiah itu terdiri dari 1.700 huruf. Di tengah-tengah kita juga ada Gus Arifin ya, yang sudah membawa bendera Jatiko, jaringan ya Jamaah Tilawatil Quran. Nanti di segmen-segmen akhir kalau cukup saya persilakan beliau untuk memperkenalkan Jam'iyah ya Jatiko namanya kepada kita semua. Di tengah-tengah kita alhamdulillah beliau sudah hadir. Mana? Nah, oke, nanti di segmen akhir ya. Kalau waktunya cukup. Itu suratul Waqiah ada 1.700 huruf. Likulli harfin asyru amsalihah. Di setiap kali kita baca satu hurufnya ada 10 kebaikan. Berapa rewardnya setiap kali kita baca suratul Waqiah? 1.700 dikali 10. Berapa itu? 17.000 kita kantongin. Tentu saja bayarannya tidak seminimal yang saya berikan. Lebih lagi yang Allah berikan. Ini mah sekedar ilustrasi saja. Bayangkan kalau ada anak-anak kita rajin bacanya. Setiap hari habis subuh, habis asar, habis subuh, habis asar. 17.000 kali 2, 34.000. Kali 30 hari,
dalam sebulan, kali 12 bulan dalam setahun, kali 3 tahun di SMP, kali 3 tahun di SMA. Mereka setelah selesai SMP SMA dapat beasiswa ke luar negeri. Kenapa? Karena rewardnya banyak. Saya sering bercanda Pak Andra Jati kepada teman-teman yang masih miskin. Kalau masih miskin dosisnya tambahin. Ya kalau paracetamol kira-kira kalau lagi puyengnya puyeng biasa mungkin 200 mg bisa. Begitu puyengnya puyeng banget, minum 1 kilo paracetamol. Insya Allah langsung game over, ya. Langsung mati. Dosisnya tambahin, kalau lagi miskin udah baca 7 kali balik. Baca 14 kali balik. Jangan dengerin orang yang suka ngebid'ahin, jangan dah. Dia mah gak bisa bikin kita kaya. Yang bisa bikin kita kaya Allah Azza wa Jalla. Ustaz tapi kan kalau nggak ngerti gimana? Udah Quran mah lain, jangan kata situ ngerti. Jangan kata situ baca. Situ diem dengerin orang yang baca, barokah. Nggak perlu ngerti nih. Dalam bahasa tentu saja perlu sekali ngerti. Maksud saya jangan terlalu belagu jadi orang mah. Insya Allah sababia kita dengar saja kita dapat barokahnya. Jangankan kita ngerti bacanya saja sudah barokah. Jangan lagi situ nguping denger. Situ nggak sengaja denger. Situ tidur sebelahnya ada yang ngaji. Situ dapat pahalanya. Masya Allah. Baik ya. Ngaji wakiahnya cukup. Cukup, nanti kita lanjutkan lagi di episode berikutnya. Sekarang kita dengarkan lagi Syekh Maulana, Syekh Adam. Ya, tentang the simple way, the simple method of Syekh Maulana Yusuf. Fadhal. Ustaz, if I can just make a comment there. I didn't totally grasp what you have said, but if I can make a comment. These ulama that were brought over by the Dutch to Cape Town, they were not normal people. They were ulama, they were, I think you call it pejuans, they were politicians, they were Ahlul Tariqah, but they were hufadh. They could memorize the entire Quran, and our history, I mean we've got proof of this, that one of them and many, I think more than one of them could write the Quran, they could tulis the Quran from memory when there was no Quran in Cape Town. So Qadi Abdullah Abdul Salam, he came 100 years after Tuan Yusuf. He, subhanallah, he could, while he was on Robben Island is a very famous island in Cape Town. Robben Island. Robben Island. Was a very, same island when Nelson Mandela was on. Subhanallah. Long before Nelson Mandela was there. Prison. Prison. It's a prison. Jail. It's a jail. It is a, what do you call an island? Pulau. Penjara. Pulau. Yes, Pulau. Now this island was there to keep the people away from Islam. Kita Nusa Kambangan ya. Now in here you will find a maqam of Tuan Madura. Qadi Abdul Salam was jailed in this Nusantara, in this island, on this island. But on that island, Allahu Akbar, he wrote the entire Quran from his memory. Oh, tabarakallah. Oh, pada bengong. Nih Syekh semua pada bengong. Masya Allah. Ya, bengong kepanjangan belum diterjemahin. Ya Pak Andra Jati, coba dulu. Tadi Imam mengatakan bahwa orang-orang Indonesia yang dibuang ke Afrika Selatan itu terdiri dari ulama, pejuang, politikus, dan yang mampu menghafal Al-Quran. Sehingga banyak Al-Quran di sana yang ditulis dari ingatan para ulama Indonesia di sana. Beliau tadi mengatakan salah satunya adalah Imam Abdullah bin Qadi Abdul Salam dari Tidore yang dipenjara di Robben Island. Robben Island adalah satu pulau di luar kota Cape Town. Dan itu pernah juga di tempat penjaranya Nelson Mandela. Nah, Abdullah bin Abdul Salam penjara lebih kurang 11 tahun di sana. Selama di penjara beliau menulis Al-Quran. Jadi banyak kontribusi atau sumbangan dari para ulama Indonesia di sana yang sekarang menjadi referensi bagi umat muslim di Afrika Selatan, khususnya di Cape Town. Syekh Yusuf rahmatullah alaih, he used a very simple manner how to teach people. He was assigned to a Christian priest. Syekh Yusuf
mengajarkan Islam dengan cara-cara yang simpel. Beliau sebenarnya dibuang untuk menjadi Kristen di sana. Beliau tinggal di seorang pendeta. Syekh Yusuf tidak di penjara, tapi dipekerjakan di sana. And as we all know, Allah Jalla Jalaluhu says in the Holy Quran, yuriduna yutfi'u nur Allah. They want to take out the light of Allah. But Allah Ta'ala will continue the light, though the disbelievers don't like it. And we all know the verse of the Holy Quran, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. The Dutch plan, and Allah already planned, Wallahu khairul makirin. But Allah is the best of planners. Jadi apa yang direncanakan oleh Belanda untuk mematikan Islam di sana, yang dibawa oleh Syekh Yusuf, nyata tidak berhasil, dan yang jadi adalah karena keagungan Allah, Islam tumbuh di sana, dan Syekh Yusuf melakukan suatu pengajaran yang memberikan kepada manfaat bagi masyarakat di sana. So just imagine Sheikh Yusuf being in a country where there is no freedom. He can't do what he wants to do, but he's got to work out a manner in which Islam is going to be preserved. So he did very simple da'wah. He anchored us into loving Allah by making dhikrullah, and loving the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam by making salawat. You know, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam ya Nabi. Kita lanjutkan zikirnya Syekh Adam ya. Fadhal Syekh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Allahu Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Allahu Ya Latif, Ya Allahu Ya Latif, Ya Allah, Allahu Ya Latif, Ya Allahu Ya Latif, Ya Allah, Allahu, Allahu Latif, Allahu Latif, Allahu Latif, Allahu Latif, Allahu, Allahu Latif, Allahu Latif, Allahu Latif, Allahu Latif, Allahu, 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 Allahu ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Allah
قيوم الله يا حي يا قيوم يا حي يا الله قيوم الله الله حق 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 الله 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 حق الله الله حق الله أنت الهادي أنت الحق الله ليس الهادي إلا هو. Then we have a very popular one. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Ustaz, then we have a very popular salawat on our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. And we have another one. Ya Allah, ya Allah, ya Rahimal Mu'minin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadu Mustafa Sayyidal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'. This was the type of da'wah that was done by the ulama at that time that kept us without our freedom together for more than 300 years with the qudra of Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan surat Al-Fatihah buat Syekh Adam. Mudah-mudahan silaturahim beliau ke sini membuka lagi fikrah kita bahwa kita umat muslim yang bersaudara satu sama lainnya. Perjalanan 14 jam dengan pesawat dari Jakarta sampai ke Cape Town. Ternyata di sana ketemu saudara kita, bahkan leluhur kita lah yang sudah membuka jalan dakwah Islam di sana. Kita baca surat Al-Fatihah untuk perjuangan Syekh Adam juga dan seluruh mujahid-mujahid di Afrika Selatan dan seluruh dunia. Mudah-mudahan Islam menjadi jaya kembali adanya. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lahum amin. Tadi saya sedikit menyinggung tentang pimpinan tentang anggota dewan ya. Ya saya minta maaf ya karena itu disiarkan langsung sih. Jadi kita ngelihat. Emang baiknya gitu-gitu nggak usah disiarin langsung lah. Jadi kita tuh mulut kita jadi nggak ngomong, mata kita jadi nggak ngelihat. Jadi penyakit Pak. Mudah-mudahan besok ini menjadi salah satu pertimbangan dari KPI. Yang begitu-gitu udahlah jangan disiarkan langsung. Ini yang ngorok kelihatan, yang ngupil kelihatan, yang teriak kelihatan. Semua kelihatan. Jadi contoh tidak bagus. Buat anak-anak kita tidak bagus. Mudah-mudahan ini jadi pertimbangan. Sudahlah itu menjadi rahasia sana aja udah. Kita terima matangnya gak apa-apa dah. Daripada kita tahu yang jeleknya ntar malah jadi masalah.
Karena bangsa kita ini senang ngelihat yang jelek daripada yang bagus. Kan jadi masalah. Padahal banyak sekali anggota-anggota dewan yang bagus, pimpinan-pimpinan dewan yang bagus. Beberapa yang belum saya persilakan bicara, seperti Gus Arifin dan kawan-kawan yang lain termasuk dari Bangka Belitung. Saya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ini sudah menjadi penyejuk buat kita semua. Kita masih punya besok hari Rabu. Silakan nanti tetap ada di nikmatnya sedekah. Mudah-mudahan nanti berkesempatan untuk bersilaturahim dengan pemirsa semua. Dari saya cukup sekian. Insya Allah nanti Syekh Adam akan balik lagi ke pesantren. Di pesantren suara beliau akan kita rekam. Dan kita akan belajar dari rekaman beliau. Insya Allah kita akan pakai menjadi standar di rumah-rumah tahfiz. Dan di pesantren Darul Quran. Menjelang maghrib, ba'da maghrib, menjelang zuhur, abis zuhur dan seterusnya. Dari saya, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah, buah dari silaturahim. Hari ini Allah tambah rezeki untuk kita, yakni ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, Allah bersamakan kita, Allah bersatukan kita dengan Al-Quran, kaum muslimin dimanapun saja berada. Semoga acara ini dapat menyatukan kita semuanya. Insya Allah kita akan bisa memiliki kekuatan dan dengan kekuatan itu kita akan menggapai kemenangan. Insya Allah kita jumpa lagi besok di jam yang sama. Kami semua yang terlibat dalam acara nikmat ya sedekah ini, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.